Shalom. Shalom. Percaya pasti hari ini Tuhan pasti baik buat setiap kita. Amin. Siapkan hati kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bawa penyembahan kami, hati kami. Berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa hatiku, menyembahmu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mengapa semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
bersorak-sorak, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Percaya ada sukacita, Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kami. Mari salam kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasih atas. Tuhan,
Masuki gerbangku bagi kami bersuka. Bahkan kami terangkan, sorakan kemenangan, berpujilah namamu Yesus Raja. Kami mau memujinya, dan Dia kemenangan. Masuki gerbangku bagi kami bersuka. Bahkan kami terangkan, sorakan kemenangan, berpujilah namamu Yesus Raja. Sebentar kami masuk firman Tuhan. Injillah. Kami perendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan bagi hari ini. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, kami bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi,
yang kami butuhkan. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami sudah menerima kesembuhan, kami sudah menerima terobosan, kami sudah menerima mujizat, kami sudah menerima semua yang kami butuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rindu Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami. Inilah saatnya, berbicaralah sebebas-bebasnya Bapa. Kami siap mendengar setiap perkataan-Mu, dan mampukan Bapa setiap kami untuk melakukan dan melaksanakan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi WL, singer, pemusik Ya. yang sudah melakukannya dengan dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Bangkit dan Jadilah Pemenang. Amin ya. Amin. Dari judulnya saja kita sudah mengerti bahwa tidak ada orang bisa menang tanpa dia mau terlebih dahulu bangkit. Bangkit dulu, lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian dia, maka kemenangan menjadi bagian Amin. kita. Amin. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama, berbicara tentang bangun. Efesus 5 ayat 14 di situ dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita tuh dalam kondisi tidur, ya kita nyaman dengan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, entah keadaan kita tidak baik, sekalipun kita nyaman, kita tidur aja, tidak berharap sesuatu perubahan terjadi. Nah, Tuhan Yesus berkata di Efesus 5 ayat 14, itulah sebab katakan, ya bangunlah. Sebelum kamu bangun, terangnya tidak akan terbit atasmu. Sebelum terangnya terbit atasmu, maka kamu akan terus meraba-raba, tidak tahu jalan mana yang harus kau tempuh. Sampai terangmu, Kristus bercahaya atasmu, yang menerangi setiap langkah kakimu, menuntun setiap langkah kakimu, sehingga kamu tidak lagi berjalan di tempat berjalan berkeliling-keliling tanpa tujuan. Sama juga tidur. Maka bangun, sadar, sesuatu harus kau lakukan supaya bisa keluar dari permasalahanmu, supaya kita semua bisa menang dari segala peperangan yang belum selesai itu. Amin ya. Amin. Jadi yang pertama pesan hari ini, untuk bisa menang harus bangun dulu, sadar, eling. Orang Jawa bilang eling, sampai itu nggak eling, you know? Ya sudah parah keadaanmu, masih aja kau santai-santai, eling, gitu kan ya. Nah, hari ini kita akan membahas di Efesus 5, ya. Efesus 5, 15 sampai 21, ada begitu banyak ayat yang kita akan baca, tetapi itu saya pikir kita bawa di rumah, nanti baca pelan-pelan, tetapi saya akan uraikan satu persatu, ya. Tadi yang pertama pesannya adalah bangun. Yang kedua adalah be mindful. Apa be mindful? Ya. Karena itu ayat 15, karena itu perhatikanlah. Orang hidup kadang-kadang cuma sekedar hidup, nggak ada perhatiannya. Ya, perhatikanlah dengan seksama, bukan hanya sekedar perhatikan, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, bukan sekedar ya terserah besok akan ada kesusahannya sendiri. Iya, Alkitab bilang begitu, tetapi perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Artinya apa? Salah satunya ya,
Ya, ini kan awal bulan. Ya, awal bulan kan kantong tebel. Ya toh? Ya, karena kantong tebel merasa apa aja gua belanjain ya. Nah, ini kan harus diperhatikan bagaimana kau hidup. Kalau kau belanjain semua hari ini, seminggu, nanti minggu kedua kau udah mulai pinjam sana, pinjam sini. Kau tidak perhatian di dalam hidup. Gitu? Nah, mumpung ini kan anak muda selalu bilang YOLO, kita hidup YOLO, pola hidup YOLO. You only live once. Katanya, kamu hidup cuma sekali ini, ya mumpung masih ada duit, kita cobain yang itu, kita cobain yang ini, semuanya YOLO-YOLOan. Nanti kalau sudah nggak ada bahan untuk kamu nikmati, kamu meratapi nasib. Ya, ini namanya kita hidup asal-asalan, tidak penuh perhatian. Kita harus memiliki perhatian, be mindful, perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita spend our money, bagaimana kita jaga kesehatan kita. Jangan saat muda-muda gini kalian tidak jaga kesehatan, nanti kalau udah gocap, udah langcap, aduh, mau cari dokter juga nggak punya duit. Kenapa? Karena waktu muda nggak mindful, nggak jaga kesehatan. Waktu muda kau tidak ada tabungan, nanti kalau sudah tua nggak ada tabungan, hidupmu susah. Be mindful. Amin ya. Perhatikan sesama hidupmu. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu hidupnya semau gue. Ya. Nah, tetapi seperti orang arif itu mikir hari esok, bagaimana hari esok itu kita siapkan. Ya. Jangan mikirin dirimu aja, mikirin anakmu, mikirin pasanganmu. Ini kan semuanya berbicara cara orang arif bijaksana menjalankan kehidupannya. Dan pergunakan waktu yang ada itu, digunakan waktu. Karena hari-hari ini jalan. Waktu kita semua sama 24 jam, Bapak Ibu, ya adik-adik semuanya. Jangan kita salah gunakan waktu yang ada. Ya, gunakan dengan bijaksana sehingga waktu yang berlalu begitu cepat tidak berlalu dengan sia-sia. Kita bisa mendapat sesuatu dari waktu yang kita lalui. Ya, ada bahasa Latin bilang carpe diem ya. Carpe diem itu artinya day. Jadi kita berbicara setiap hari itu datang dan berlalu, tetapi setiap hari itu harus ada sesuatu yang kita raih. Jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa kesan, tanpa pesan. Akhirnya ya udah tahu-tahu tanpa sadar. Waktu yang kemarin rasanya baru lulus kuliah, tahu-tahu sekarang sudah gocap, tahu-tahu sekarang sudah lacap, kayak sekarang sudah 60. Kalau tidak ada sesuatu yang kita raih, waktu itu berlalunya cepat sekali. Ya, kita bilang 70 tahun. Bagi anak-anak yang usia 20 tahun, aduh panjang banget 70 tahun. Tapi kalau yang sudah mencapai 60 tahun, ternyata 70 tahun sesuai Alkitab bilang, itu berlalunya cepat banget. Ya, coba tanyalah tante-tante, om-omi. Perasaan baru kemarin lulus SMA ya, tahu-tahu anaknya udah masuk kuliah. Tuh, cepatnya begitu waktu apa yang sudah kita dapat semuanya ini. Nah, jangan sia-siakan waktu berlalu begitu aja. Tangkap sesuatu, belajar, ambil pengalamannya. Ya, yang pertama tadi wake up, bangun. Yang kedua apa? Be mindful, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang ketiga, knows His will, mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya, ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh. Ini semuanya ada di Efesus 5 ya. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Kalau kamu jalani hidupmu seenak berokmu, maka kamu tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan atas setiap diri kita masing-masing itu memuliakan Dia. Bagaimana kita memuliakan Dia? Apapun yang kita pernah pelajari, apapun yang pernah kita alami, apapun di talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, itu pada gilirannya Tuhan akan tuntut semuanya untuk dipakai memuliakan Dia. Jadi mengerti, jangan asal jalanin hidup ini, mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, mengerti rencana Tuhan di dalam pernikahan kita, mengerti rencana Tuhan di dalam studi kita, mengerti rencana Tuhan di dalam hubungan-hubungan kita, bisnis, usaha, pekerjaan kita, mengerti. Karena Tuhan punya rencana di dalam segala hal itu. Ketika kita diberkati, mengertilah di balik berkat itu ada rencana Tuhan. Di balik berkat itu, jangan cuma setelah diberkati langsung nyanyinya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Oke, it's fine. Saya senang juga lagu seperti itu. Tetapi ingat, di balik berkat itu ada rencana Tuhan. Cari tahu. Jangan begitu dapat bonus, akhir tahun ini kan pasti ada bonus ya. Bonus, wah puji Tuhan, kemana kita mau jalan-jalan? Ke Eropa, ke Vietnam, ke mana? Asia Tenggara. Bukan itu. Pertama-tama yang kita harus cari tahu adalah Tuhan, apa rencanamu di balik bonus ini? Amin. Apa? Kau berkati aku, tentunya ada rencana. Karena kita semua harus menjadi saluran berkat-Nya. Kita semua harus menjadi alat kasih-Nya yang digunakan oleh Dia untuk menjamah banyak orang yang membutuhkan jamahan Dia. Bukan berarti Tuhan tidak akan menyisakan semua berkat itu. Apa yang aku berikan kepadamu semuanya habiskan buat orang lain. Enggak, saya percaya. Tetapi di balik berkat yang kita terima ada rencana Tuhan. Oleh karena itu cari tahu, berdoa sungguh-sungguh, tanya Tuhan, apa Tuhan rencana di balik berkat ini. Amin ya. Oke. Yang ketiga, know His will. Ya. Yang keempat, be sober, sadar, eling. Kembali lagi eling ya. Jangan mabuk, katanya ayat 18 ini ya. Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ketika kau sudah diberkati, kau sudah berdoa, Tuhan dengar doamu, dilimpahkanlah berkat, dibukakanlah tingkap-tingkap langit. Ya, berkat-berkat dicurahkan. Kemudian orang yang tadinya sadar tiba-tiba menjadi tidak sadar. Yang tadinya nggak minum anggur karena berkatnya melimpah, mulai minum anggur. Ya, makanya hati-hati. Ya, pencobaan berkat itu jauh lebih susah untuk lulusnya daripada pencobaan penderitaan. Ketika kita dicobai melalui penderitaan, kita lebih lagi datang mencari Tuhan. Ya, gereja nggak ada ibadah pun datang ke gereja, menyembah, berseru kepada Tuhan. Tuhan jamah aku, turunkan tangan-Mu Tuhan, tolong aku. Begitu kan kurang lebih. Tetapi kalau sudah kena berkat, pencobaan berkat, ya hari Minggu juga terlalu sibuk untuk ngabisin duit-duit yang diserah, yang diberkati Tuhan. Ya, ada ilustrasi ya. Ilustrasinya ada angin puting beliung sama angin mamiri. Ini mau adu ilmu, ya. Mana yang lebih kuat? Angin mamiri, kau atau aku? Kita adu aja ilmunya, oke? Gimana cara cari ilmunya?
supaya kita ketahuan yang lebih kuat. Nah, kau lihat di pohon-pohon kelapa itu ada monyet-monyet di situ. Ya, kau lihat ya. Sekarang kau dulu dah, kau tiup tuh monyet, ya. Hai, angin puting beliung, kau tiup tuh monyet. Kalau dia siapa yang duluan bikin dia jatuh tuh monyet, dia yang menang. Kurang lebih begitu kan? Mulailah angin puting beliung, dia tiup sekencang-kencangnya, semakin kencang itu monyet pegangan itu pohon kelapa semakin erat lagi, nggak jatuh. Akhirnya angin puting beliung bilang, wah, aku sudah capek tiup, dia nggak jatuh juga. Ya sudah, sekarang giliranmu, angin mamiri. Oke, nyerah ya, sekarang giliran aku ya. Dia tiup dengan sepoi-sepoi. Ya, ditiup. Terikian matahari membuat monyet yang ada di pohon kelapa itu terlena. Adem katanya, ditiup sepoi-sepoi. Ademnya enak banget, bikin ngantuk ya. Kalau udah di tepi pantai, ditiup angin pantai sepoi-sepoi, bawaannya mau tidur, ngantuk. Itu pun terjadi sama si monyet. Ya, kali ini dia nggak pegang kenceng-kenceng itu pohon kelapa karena sepoi-sepoi, angin mamiri meniup dengan sepoi-sepoi. Akhirnya monyet terlena, tertidur, dan terjatuh dari pohon kelapa. Angin mamiri menang. Tetapi yang saya mau katakan di sini, ya, ketika Anda mengalami sepoi-sepoinya berkat itu membuat kita nyaman, membuat kita terlena, sebentar lagi kita akan jatuh. Pasti kita akan jatuh. Jadi hati-hati dengan pencobaan berkat, itu lebih susah untuk kita memenangkan pencobaan yang seperti itu. Ya, tetapi ketika kita dicobai dengan penderitaan, kita akan lebih mawas diri, kita akan lebih lagi mencari Tuhan yang kita percaya dapat menolong kita. Amin, puji nama Tuhan. Jadi janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, sehingga ketika kau menikmati anggur, akhirnya kau mabuk, akhirnya kau terlena oleh anggur, sehingga pada gilirannya hawa nafsu timbul dan segala macam timbul, sehingga pada gilirannya kita terjatuh di dalam dosa. Ya, hendaklah kita penuh dengan Roh, karena Roh senantiasa memberikan kita insyaf. Roh Kudus menginsafkan kita kepada segala hal-hal yang hampir saja terjadi. Dia akan mengingatkan kita, menuntun kita, mengajar kita, sehingga kita tidak sampai jatuh. Amin ya. Dia menguatkan kita. Jadi ini yang keempat ya. Yang kelima, kalau kita mau keluar sebagai pemenang, apa yang kelima? Praise the Lord. Pujilah Dia. Pujilah Dia senantiasa. Ya, ayat ke-19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mau menang, ini salah satu kuncinya yang kelima. Pujilah Dia sekalipun suasana hatimu tidak lagi dalam mood untuk memuji, tetapi kita tetap harus memuji, tetap bersyukur atas apa yang masih ada pada kita, tetap bersyukur atas apa pemeliharaan Tuhan sampai hari ini yang begitu sempurna. Tetapi berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut atas apa yang sudah terhilang, berhenti bersungut-sungut atas apa yang belum kau dapat, yang selama ini sudah kau doakan begitu lama, tetapi tetap bersyukur dan memuja Dia, memuji Tuhan atas apa yang sudah kita terima, atas apa yang masih ada pada kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Bersoraklah, bernyanyilah
kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, segenap hati itu tidak boleh separuh hati ya, menyanyi tapi matanya kemana-mana gitu kan ya, itu bukan sepenuh hati. Amin ya. Nah, yang keenam, cukup gak ya? Atau mau lagi? Ya, saya lanjut yang keenam. Be grateful. Ini penting sekali. Ayatnya ke-19 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik, kita mengucap syukur. Ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Kadang-kadang kalau kita rugi, kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sampai ini terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi sesungguhnya Tuhan yang senantiasa menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kalau kau mengalami satu perkara yang tidak enak seperti mengalami PHK, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena aku tahu ada pintu yang lain yang sudah kau bukakan. Kalau yang satu sudah kau tutup, aku percaya engkau sudah buka yang lain yang lebih baik. Amin. Kalau hari ini kau di ghosting sama pacarmu, jangan komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak adil? Aku gak apa-apain dia tinggalkan aku tanpa bekas, tanpa kesan dan tanpa bekas. Percaya, bersyukur aja. Tuhan, terima kasih. Aku percaya dia pergi karena rencanamu, karena engkau akan menyediakan yang lebih baik dari yang ini. Amin. Bersyukur atas segala perkara. Amin ya. Ucaplah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa kita ya. Ucapkan syukur atas nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, yang ketujuh sekarang nih, kok banyak amat ya? Yang ketujuh, be humble. Miliki kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia 3,5 tahun. Ini warisannya kepada kita adalah humble. Tuhan Yesus ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dan dia tidak pernah mengeluh. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ini yang kita harus miliki. Ayat yang ke-21, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketika kita sanggup merendahkan diri satu dengan yang lain, maka segala macam perbedaan pendapat itu selesai pada saat itu juga. Ya, ketika suami istri mau merendahkan diri satu dengan yang lain, maka masalah tidak akan menjadi escalated, tidak akan menjadi lebih besar, lebih luas. Namun ketika satu dengan lain bisa saling merendahkan diri, masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil menjadi tidak ada masalah. Ya, mulailah belajar be humble. Kalau tidak ada humble, tidak ada kerendahan hati satu dengan yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kemenangan sulit kita dapat. Karena kalau kita tidak ada humble, ujung-ujungnya kan kita mau menang sendiri ya. Kalau kita menang sendiri, kalau aku benar, siapa yang salah? Kamu yang salah. Ya tuh, semua orang bilang dirinya benar, orang lain yang salah. Kalau begitu kau akan berjalan sendiri. Alkitab bilang apa? Kalau kau berjalan sendiri, kau tidak kuat. Tapi kalau kau berjalan berdua, maka kau akan kuat. Ketika kau berjalan berdua, maka kemungkinan kau menang terhadap segala perkara itu jauh lebih besar. Jadi jangan sombong, miliki kerendahan hati. Kerendahan hati, humble itu sebenarnya awalnya dari bahasa Latin humus. Humus tahu nggak artinya apa? Humus itu sebenarnya pupuk, humus tanah. Ya, jadi kalau humble itu selalu ingat, kita semua berasal dari tanah, akan kembali ke tanah.
Jangan sombong kalau sekarang masih cantik. Ingat, cantikmu sebentar lagi cantik umur yang 70. Bukan cantik yang 20, bukan cantik yang 30. Jadi pada saat kau cantik 70, jangan berharap tetap memiliki cantik yang umur 20. Itu beda. Jadi ingat, kita datang dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Di antara tanah dan tanah, itu semuanya tidak ada yang kekal. Kalau kau diizinkan Tuhan cantik, ganteng, pada gilirannya, kalau sudah jadi tanah apa masih cantik? Kalau sudah jadi tanah apa masih ganteng? Ya, kalau kau diizinkan pintar, kalau sudah jadi tanah apa masih bisa pintar? Ya, be humble. Ya, selanjutnya dikatakan iman membawa kemenangan. Untuk bisa menang, selain daripada 7 itu, harus punya iman. Tanpa iman semuanya juga sia-sia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Yang mengalahkan dunia? Iman kita. Tanpa iman tidak ada satu orang pun juga layak di hadapan Bapa. Firman Tuhan bilang itu. Jadi milikilah iman selain daripada semua itu. Ya, bangun yang pertama tadi, tapi tetap gak punya iman. Ya, jalanin hidup itu, ya, engke helak, terserah entar. Ya, itu bahasa Jermannya kan gitu, engke helak gitu ya. Gak bisa gitu. Harus punya iman. Ya, hari ini aku percaya Tuhan akan tuntun aku meraih yang lebih baik dari kemarin. Aku percaya kalau kemarin aku gagal, hari ini Tuhan tolong aku untuk tidak gagal lagi. Amin ya. Jadi miliki iman, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang membuat iman kita, yang membuat kita menang. Amin ya. Allah yang memberikan kemenangan, bukan segala kekuatan usaha kita yang membuat kita menang, tapi Allah. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dialah yang memberi kita menang. Ya, Ia berkira karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Dia ada di antara kita. Dia yang memberi kemenangan. Jadi artinya apa? Bukan Dia sendirian, tetapi Dia memberikan kemenangan itu kepada orang yang beriman, kepada orang yang apa tadi? Saya ulang dari awal, orang yang mau bangun dari tidurnya, orang yang mau keluar dari kenyamanannya. Ya, Dia memberikan kemenangan kepada orang yang mindful, orang yang penuh perhatian bagaimana dia cara hidupnya. Dia memberikan kemenangan kepada orang yang mau tahu siapa dia. Ya, Dia memberikan kemenangan kepada orang yang sadar, eling, sober. Dia memberikan kemenangan orang yang mau menyembah, memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Be grateful. Karena ketika kita bersyukur kepada Dia, Dia akan memberikan yang lebih lagi. Ya, Dia memberikan kemenangan kepada orang yang rendah hati. Ya, ketika kau sombong, kekalahan menantikanmu di tikungan berikutnya. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Hari ini kita belajar hal yang sederhana. Tuhan mau kita semua menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita miliki selain daripada iman. Ya, sadar diri itu yang utama sekali. Jangan terlena, jangan tidur di dalam comfort zone kamu. Ketika kamu tidur di dalam comfort zone, saya kasih tahu, waktu itu berlalunya cepat sekali. Saya tahu di sekitar sini sebentar lagi adik ini akan lulus kuliah. Pada saat lulus kuliah,
adalah orang-orang yang merasa bahwa dia tahu segala sesuatu pada saat orang lulus kuliah. Ya, saya kasih tahu, pada saat kamu lulus kuliah kamu tahu segalanya, tetapi waktu menggerus segala apa yang kamu tahu saat itu. Jelas sekali. Kau pikir kau tahu segala sesuatu, tapi pada gilirannya waktu membuktikan yang kamu ketahui berjalannya waktu akhirnya menjadi yang Rasul Paulus bilang, yang dulu aku banggakan akhirnya semua menjadi sampah. Itu cepat sekali waktu berlalunya. Saya ingat ya, dulu waktu pertama kali saya kuliah, saya belajar yang namanya computer science. Ya, di sini yang pernah belajar komputer ngerti ya. Saat itu yang ada cuma Pascal, basic Pascal basic. Saya belajar bagaimana programming. Saya buat. Nah, ketika program sudah selesai harus dikonversikan menjadi bahasa mesin. Ya. Setelah kompresi bahasa mesin itu prosesnya aja bunyinya kencang itu waktu konversi. Begitu keluar error message begitu panjang. Error message yang mengatakan ada kesalahan program di line berapa saya buka, saya benerin, ternyata kesalahannya bukan di situ, kesalahannya di line yang itu ruwet sekali. Pada saat itu saya merasa setelah bisa bikin program, aduh bangganya bukan main loh. Aku bisa bikin program dan programnya jalan. Wah, hebat. Tapi ternyata berjalannya waktu, siapa lagi yang pakai Pascal hari ini? Nobody. Artinya apa? Yang dulu saya pikir saya ngerti, berjalannya waktu tergerus. Pengetahuan yang saya dapat tergerus, hilang semuanya. Apa artinya? Humility, humble itu penting. Ketika kau ngerti harus memiliki kerendahan hati untuk terus update pengetahuan itu terus berkembang. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ketika kita ketinggalan zaman, bagaimana lagi kita bisa menang? Orang-orang juga sudah pakai segala macam bahasa-bahasa yang canggih hari ini, yang sangat sangat human friendly, user friendly hari ini. Iya toh? Dulu sulitnya bukan main. Saya itu belajar komputer pada saat masih ada hardware-nya itu masih serumah, sekamar. Sekarang ini cuma segini nih, isinya juga udah canggih. Ya, bahkan setengahnya yang juga bisa melakukan hal-hal yang lebih canggih. Yang dulu satu kamar itu yang namanya memori, external memory itu disimpan di dalam pita. Itu satu kamar itu seperti lorong-lorong itu tempat penyimpanan. Itu pun tidak bisa menyimpan sebanyak yang hari ini. Hari ini cukup gadget yang sebesar handphone itu sudah memiliki 2 tera. Dulu berapa banyak itu pita-pita itu untuk bisa nyimpan 2 tera? Mungkin satu gedung. Jadi waktu itu berlalu dengan cepat sekali. Tanpa kau sadar, kalau tidak bangun ya dari kenyamananmu, kau ketinggalan. Ya, jangan sampai seperti kelinci, kau tidur dulu ketika berlomba dengan si kura-kura. Tahu-tahu begitu kau mulai, kura-kuranya sudah nyampe di garis finish. Sementara masih kucek-kucek mata, kamu sudah kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menang. Ya, Tuhan mau kita di dalam kemenangan kita memuliakan Dia. Amin ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dia miliki kerendahan hati dan jangan menikmati kenyamanan yang dunia sediakan kepada kita. Karena Tuhan mau kita lebih lagi aktif, lebih lagi mau mencari wajah-Nya, lebih lagi mau memuji Dia, menyembah, bersyukur kepada Dia, dan bebenah diri terus menerus, ya, bebenah diri terus menerus. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, biar kita sama-sama berdoa, biar Tuhan memberikan kita yang paling utama, kerendahan hati, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita boleh, ya, terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan, praise the Lord, haleluya. Ya, kita sama-sama berdoa. Sebentar saya akan serahkan kepada hamba-Nya untuk perjamuan kudus, ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman yang sudah Engkau sediakan, yang Engkau sudah sampaikan bagi setiap kami di ruangan ini. Bapak, biar setiap benih firman yang Engkau taburkan di tempat ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, Bapak, sehingga setiap benih firman-Mu yang jatuh dalam tanah hati kami yang subur itu semuanya boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami, Bapa, untuk mau keluar dari kenyamanan kehidupan kami. Mampukan setiap kami, Bapa, untuk terus, Bapa, memiliki kerendahan hati, jauh dari kesombongan, Bapa. Biarlah, Bapa, setiap kami, iman kami terus bertumbuh, Bapa, sehingga dengan iman tersebut, Bapa, kami layak di hadapan-Mu. Dengan iman tersebut, Bapa, kami menerima kemenangan yang daripada-Mu, yang sudah ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, Bapa, firman-Mu akan terus menuntun setiap langkah kaki kami. Firman-Mu terus menerangi perjalanan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara-saudara, firman ini disampaikan ribuan tahun yang lalu, tapi saya percaya bahwa firman ini sama berkuasanya saat ini. Kalau kita dengan beriman sesuai firman Tuhan tadi katakan, maka akan ada kuasa saat kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Maka perjamuan kudus ini menjadi kuasa. Roti adalah roti biasa, anggur adalah anggur biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kita makan dengan iman dan percaya mengakui bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati untuk saudara dan saya, untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pemulihan, untuk mendapatkan kesembuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini, Kaulah Tuhan, dan terimalah perjamuan kudus ini. Kau
sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Mari kita memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya? Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau, sehingga Engkau mempersilahkan kami untuk makan dan minum bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau bangkit Tuhan seperti firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Janganlah kami tinggal terus dalam keterpurukan Tuhan. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini.
hidangan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih juga buat pemberitaan firman untuk pendeta Pak Junjong. Sangat memberkati untuk menjadi bang dan menang. Dan kami siap untuk memberikan persembahan. Kami silakan untuk kolekta yang bertugas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi Tuhan apa yang jadi miliknya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, kegiatan kami, kuliah kami, apapun yang Tuhan berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Berkati juga untuk pendeta Pak Junjong Tuhan yang mengenal firman-Mu dalam pelayanan dimanapun mereka ada Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Kau yang menutup tembus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Biar firman-Mu selalu ada Pak Junjong ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. This is your hope, this is your host. Walaupun ada juga yang berhalangan, yang Ines luar kota, Tabita Ines luar kota, Ignes juga keluar pulau ya, dan juga ada yang berhalangan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tapi saya percaya tidak mengurangi semuanya itu, sebab Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Saya percaya hari ini Tuhan juga memberikan rema bagi kita semua saat firman Tuhan itu disampaikannya. Terima kasih sekali lagi Buksu, Tuhan memberkati. Hari Kamis, jangan lupa ada doa malam di tempat ini. Ya, jam 7 malam kita akan sama-sama berdoa. Kita sharing satu dengan yang lain. Itu saja saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk akhiri ibadah pada siang hari ini. Besar anugerah. Kami juga bersyukur untuk persembahan kami pada hari ini
juga persembahan persepuluhan yang sudah berikan oleh jemaat-jemaat Tuhan kepada Engkau. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu berkata, Tuhan akan menambahkan berkat, membukakan tingkap-tingkap langit surgawi kepada anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Pan Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat. Biar Tuhan boleh memberikan hikmat, penyertaan-Mu, kesehatan-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Juga Tuhan dengan keluarga Tuhan, dengan ibu dan anak-anak Tuhan, Kau memberkati mereka. Kasih setia Tuhan menyertai hamba-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang dikerjakan di dalam kesehariannya. Biar Tuhan boleh menyertai hamba-Mu ini. Dan kami menyerahkan hamba-Mu sebentar juga kalau dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Biar Tuhan boleh menyertai hamba-Mu dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima